Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya berjumpa sahabat Informanyu semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Kita langsung saja ke intinya bahwa bencana mengerikan yang menghantui kita bukanlah COVID-19 tapi pandangan dunia saat ini mungkin difokuskan pada virus pandemi corona, COVID-19. Namun, bumi adalah yang paling darurat, yang lain yang lebih buruk dari kepunahan dinosaurus. Melansir dari suara.com, dalam penelitian yang ditulis oleh Andrew Glikson, seorang peneliti bumi dan paleo dari Universitas Nasional Australia, meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer yang menyebabkan kepunahan sebagian besar spesies di bumi. Di masa lalu, peristiwa ini dipicu oleh letusan gunung berapi besar atau dampak asteroid. Tetapi sekarang, bumi sedang menuju kepunahan massal lainnya dan penyebabnya berasal dari aktivitas manusia. Glikson meneliti hubungan antara dampak asteroid, gunung berapi, perubahan iklim, dan kepunahan massal spesies. Penelitian itu menunjukkan laju pertumbuhan emisi karbon dioksida saat ini lebih cepat daripada yang memicu dua kepunahan massal sebelumnya, termasuk peristiwa yang memusnahkan dinosaurus. Kepunahan massal sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan ekstrim pada iklim dapat menyebabkan kepunahan banyak spesies. Saat asteroid menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, membuat kebakaran besar yang melepaskan sejumlah besar karbon dioksida selama 10.000 tahun. Kondisi tersebut menyebabkan suhu global melonjak, permukaan laut naik, dan lautan menggugu jadi asam. Sekitar 80% spesies, termasuk dinosaurus, pun musnah. Kemudian sekitar 55 juta tahun yang lalu, suhu bumi kembali meningkat. Penyebab peristiwa ini dikenal sebagai Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Salah satu teori menyebutkan bahwa letusan gunung berapi besar memicu pelepasan metana secara tiba-tiba dari sedimen laut, membuat lautan menjadi lebih asam, dan membunuh banyak spesies. Setelah dampak asteroid, Glikson membandingkan tingkat gas rumah kaca. Sebelum masa industri dimulai pada akhir abad ke-18, karbon dioksida di atmosfer mencapai sekitar 300 bagian per juta. Artinya, untuk setiap 1 juta molekul gas di atmosfer, 300 bagiannya adalah karbon dioksida. Pada Februari tahun 2020, karbon dioksida di atmosfer mencapai 414,1 bagian per juta. Sementara total tingkat gas rumah kaca mencapai hampir 500 bagian per juta, hampir setara karbon dioksida. Karbon dioksida sekarang mengalir ke atmosfer dengan laju 2 hingga 3 bagian per juta setiap tahun. Dengan menggunakan catatan karbon yang tersimpan dalam fosil dan bahan organik, Glikson menentukan bahwa emisi karbon saat ini merupakan peristiwa ekstrim dalam sejarah bumi. Penelitian ini menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida tahunan sekarang lebih cepat daripada setelah kedua dampak asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Saat itu karbon dioksida sekitar 0,18 bagian per juta dan thermal maksimum yang terjadi 55 juta tahun yang lalu sekitar 0,11 bagian per juta. Tingginya karbon dioksida di atmosfer dapat membuat iklim lebih cepat berubah dan kepunahan massal berikutnya telah dimulai. Dalam sebuah laporan utama PBB yang dirilis tahun lalu memperingatkan sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah. Perubahan iklim terdaftar sebagai satu dari 5 penyebab utama. Laporan itu mengatakan distribusi 47% mamalia yang tidak bisa terbang di darat dan hampir 25% burung yang terancam, mungkin sudah terkena dampak negatif dari perubahan iklim. Banyak ilmuwan khawatir sistem iklim saat ini sedang mendekati titik kritis atau ambang batas di mana perubahan cepat dan tidak dapat diubah akan terjadi. Tanda-tanda titik kritis itu bahkan saat ini sudah terlihat. Sebagai contoh, peningkatan suhu di Arktik menyebabkan es mencair dalam jumlah besar dan melemahkan gelong. Angkuat angin barat, dilansir laman IFL Science, Rabu, tanggal 8 April tahun 2020, pergeseran zona iklim juga menyebabkan daerah tropis meluas dan bermigrasi ke kutub, dengan kecepatan sekitar 56 hingga 111 km per dekade. Kepunahan massal bumi berikutnya bisa dihindari jika emisi karbon dioksida secara signifikan dapat diatasi dan manusia bersama-sama mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk menghilangkan karbon dioksida di atmosfer. Tetapi pada kenyataan saat ini, justru aktivitas manusia sendiri yang mengancam dan membuat sebagian besar wilayah bumi tidak dapat dihuni.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber, suara.com